Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya bisa mengobrol langsung gitu dengan Bapak, dan mohon maaf juga mungkin mengganggu aktivitas keseharian Bapak. Ya, mungkin sebelumnya perkenalan dulu Bapak. Oke. Nama saya Muhammad Bagus Wicaksono, Kepala Sekolah SMP ITERA Muhammad Das Tukmudal Sumber Cirebon. Sekolahnya berada di Jalan Wali Nanggung, Tukmudal Sumber Cirebon. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak mendapatkan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Baik. Selama ini karena di sekolah kami merupakan sekolah plus pondok pesantren di dalamnya, jadi masalah etika, masalah moral semuanya sudah menjadi konsentrasi kami, dan pasti kami juga mendapatkan banyak masalah yang memang tidak bisa dibedakan dari masalah-masalah seperti sekolah di luar, walaupun kita di sisi pondok pesantren. Maka yang kami lakukan adalah, pertama, kami selalu identifikasi masalah dulu. Bahkan sebelum identifikasi masalah, kami juga mengumpulkan tim. Tim ini yang mungkin sering disebut di sekolah lain mungkin ada guru BK. Kalau di sini kita juga semacam itu, tapi kita menamakan itu tim pengasuh santri, pengasuh siswa, yang mana semua masalah santri di backup oleh mereka dan juga diselesaikan bersama. Karena memang anak-anak yang memang basicnya itu tinggal di asrama, saya yakin bahwa mereka memiliki masalah yang sedikit berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang di luar. Kalau misalnya anak-anak yang di pesantren itu mereka cenderung belajar mandirinya lebih awal daripada anak-anak yang ada di luar. Jadi mereka ada pendekatan-pendekatan khusus yang saya kira berbeda dengan anak-anak luar. Maka yang pertama, kami bentuk tim dulu sebagai penanggung jawab santri-santri. Lalu tim ini nanti kami berikan arahan-arahan supaya dapat menjadi wadah santri dari persoalan-persoalan mereka, persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan pelajaran, persoalan-persoalan dengan kawan-kawan, dengan ustadz-ustadz, dengan guru-guru, semuanya. Jadinya itu yang kami lakukan awal. Lalu yang kedua pasti adalah mengevaluasi dari tim yang sudah dibuat tadi. Mereka telah melakukan identifikasi masalah-masalah, mereka telah melakukan teguran-teguran disiplin segala macam. Lalu selanjutnya adalah evaluasi, bagaimana tindakan-tindakan dari tim yang sudah kami buat itu apakah berjalan efisien atau belum. Bagaimana kita melihatnya kita dari perubahan yang terjadi pada anak itu. Apakah anak itu tetap pada posisi yang sama seperti sebelum diberikan tindakan atau masih sama saja. Tentu pendekatan yang dilakukan di pondok pesantren agak berbeda dengan di luar, karena kita di sini lagi-lagi selalu memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih agamis, mungkin seperti itu, karena kita di pondok pesantren. Ya, berarti sekolah ini sekolah yang berbasis pondok pesantren ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Pertama, yang paling utama adalah saya akan menjelaskan tentang hierarki kepemimpinan di sekolah ini. Hierarki di pondok pesantren, di sekolah ini memiliki beberapa tingkatan. Kalau misalnya saya sebagai kepala sekolah, maka di atas saya ada namanya direktur. Di atas saya direktur ada pimpinan, lalu ada yayasan. Jadi kalau misalnya ingin kami ambil langkah kebijakan,
otomatis pasti kami selalu bermusyawarah kepada petinggi-petinggi kami, kepada Pak Direktur, kepada Pak Kiai atau pimpinan pondok. Kalau misalnya yang sudah ketika ada masalah yang memang itu keduanya sama-sama bernilai kebajikan, bernilai baik, itu pasti kami yang akan diambil langkahnya adalah kita selalu mengedepankan mana masalah yang memang itu syarat kepada kemaslahatan lebih besar. Lalu kita bukan ingin membelakangkan masalah yang satu lagi karena tidak penting, bukan, karena kita akan memilah mana yang memang memiliki dampak dan daya lebih maslahat kepada yang lainnya daripada yang masalah satu lagi itu. Iya, berarti segala sesuatu ada prosedurnya gitu ya. Ada prosedurnya. Nah, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau misalnya prosedur yang selama ini kami lakukan adalah setiap ada masalah yang kami dapat, pertama kami coba untuk menyelesaikannya dulu di tataran SMP. Misalnya sekarang saya bertugas di SMP. Jadi kalau misalnya masalah itu memang sepertinya bisa diselesaikan oleh kami yang di SMP ini, seperti saya dan wakil-wakil saya, wakil kepala sekolah yang lainnya, dan beserta guru-guru itu masih mampu menyelesaikan, seperti data-data, seperti urusan administrasi kedinasan seperti itu akan kami selesaikan sendiri, maksudnya ya tanpa harus musyawarah dengan para petinggi kami. Tapi kalau misalnya tarafnya itu sudah harus melaporkan kepada para petinggi dan memusyawarahkannya, kami akan langsung memusyawarahkannya kepada petinggi kami. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Pada kasus dilema etika yang sering kami ambil kebijakan adalah anak-anak yang memang dia itu sudah sulit untuk diberikan diberikan arahan, maka yang akan kami lakukan adalah peringatan selanjutnya. Jadi kalau misalnya dia dengan berbagai pendekatan dia itu sulit, maka tahapan-tahapan selanjutnya adalah tahapan-tahapan disiplin yang memang mengharapkan anak itu sedikit jerah dengan apa yang dilakukannya. Kalau misalnya di awal sudah diberikan nasihat, lalu diberikan peringatan, lalu selanjutnya adalah tindakan-tindakan disiplin yang notabene dia lebih memiliki efek jerah, seperti misalnya dipanggil orang tua misalnya, atau di botak kalau misalnya laki-laki seperti itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Oke. Tantangannya adalah lagi-lagi memang karena mungkin ini sudah zaman yang berbeda, jadi tantangan-tantangan yang muncul adalah kalau misalnya kita dulu mungkin mengenal ada hukuman-hukuman yang dibilang tanda kutip itu keras, maka di era yang sekarang itu tidak bisa dilakukan lagi karena memang lagi-lagi zamannya berubah. Kita harus belajar lebih banyak tentang pendekatan yang memang anak itu lebih tersentuh bukan di bagian luarnya, tetapi lebih
menyentuh ke dalam hatinya gitu. Bagaimana anak itu bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan itu dengan cara langsung menuju kepada hatinya. Jadi anak-anak itu emang kalau misalnya kita melihat di sekolah itu, kalau misalnya anak-anak itu cuman dikasih pelajaran habis itu dihukum, lalu kita tinggal, anak-anak itu tidak membekas apa yang kita maksud. Jadi anak-anak itu tidak sampai gitu. Jadi ya, apa yang kita harus lakukan itu adalah ketika kita memberikan sesuatu, janganlah sampai anak-anak itu ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita hukum lalu kita tinggal. Jadi nggak kayak gitu. Jadi harusnya adalah ketika kita ingin menyampaikan dan anak itu ingin mendapatkan apa yang kita sampaikan secara utuh, itu adalah dengan cara kita harus menjelma menjadi mereka dengan masih memperhatikan posisi kita sebagai guru, tapi kita sesekali harus menjelma menjadi mereka, menjadi bagian dari mereka supaya mereka merasakan nyaman. Satu, nyaman. Terus dua, apa yang kita sampaikan itu masuk akal. Benar-benar mereka tuh supaya biar gitu. Maka di awal kita harus menyampaikan tujuan. Apa sih yang kita mau tuh apa sih gitu. Supaya anak-anak itu dari awal sudah mengerti, bapak pengen begitu, ibu pengen begitu. Jadi nanti ketika di perjalanan anak-anak itu agak belok tidak pada jalannya, jadi kita meluruskan laginya itu mudah dan anak-anak juga mengerti, karena di awal sudah dibilang bahwa anak-anak kita dalam satu semester ini akan seperti ini, maka ayo bareng-bareng kita sama-sama menuju kapal yang satu untuk berlayar ke pelabuhan yang satu. Makin zaman now gitu ya. Ya, zaman now beda. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau saya pribadi, saya lebih suka langsung. Emang kondisional sebenarnya. Kalau misalnya langsung itu pada tataran masalah yang memang masalah yang bisa diselesaikan sekali itu. Tapi lagi-lagi kalau kita menemukan ada kesalahan yang sama dan dilakukan masif banyak orang, maka itu tidak bisa dilakukan seketika itu. Jadi bisanya memang itu dengan cara identifikasi yang lama, yang jeli, yang detail, supaya apa yang menjadi keputusan untuk mengurainya itu lebih mudah seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah tentu itu adalah tim yang kami bentuk, yang kami percayakan. Itu semua adalah bagian-bagian yang sangat mempermudah kami, karena lagi-lagi frekuensi mungkin ya, frekuensi yang kebanyakan guru-guru di sini masih maksudnya kelahiran yang 90-an, anak 90-an, maksudnya yang masih seumuran, masih muda-muda, masih paling tua ya paling umur 30-35. Jadi saya kira tim-tim yang masih muda dan energik ini, saya kira yang sangat mempermudah untuk pengambilan keputusan. Lagi-lagi memang ketika kita memiliki tim yang solid dan tim yang satu frekuensi, apapun masalahnya saya kira semuanya bisa dipecahkan dengan baik. Apalagi yang kita kelola adalah sekolah yang basisnya adalah pondok pesantren. Jadi lagi-lagi selain pada
di tataran sekolah kita bisa menjadi guru, di tataran yang di luar sekolah non formal di asrama kita bisa jadi kakak dan adik dan orang tua mereka. Jadi saya kira keberuntungan anak-anak yang emang dia tinggal di pesantren adalah mereka tidak hanya menemukan sosok guru di sekolahnya, tapi mereka juga menemukan sosok kakak baru yang siap menemani mereka di pagi, sore, petang. 24 jam 24 jam Pak ya pendidikannya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Okay. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Okay. Pengalaman-pengalaman yang dapat saya petik adalah betapa anak-anak itu memang bukan melulu menjadi objek pendidikan. Jadi anak-anak itu selain daripada objek pendidikan, mereka sebenarnya juga adalah kawan belajar. Bagaimanapun juga yang namanya kawan, mereka tidak ingin ditinggal sendirian. Mereka tidak ingin dibohongi, mereka tidak ingin dipersulit, mereka tidak ingin ada kekakuan. Dia pengen enjoy, dia pengen bersama terus gitu. Kalau misalnya kita melulu menganggap bahwa anak itu adalah anak didik yang hanya diberikan pelajaran saja di sekolah, saya kira itu bukan sosok guru yang ideal. Sosok guru ideal yang kami pahami adalah mereka yang selalu memberikan apa yang terbaik dari dirinya, entah itu dari pengalaman, entah itu dari ilmu, entah itu dari apapun yang mana itu merupakan nilai kebaikan, sehingga memang anak-anak itu merasakan ketulusan, merasakan keikhlasan, merasakan kebaikan yang datang dari guru itu benar-benar itu merupakan kebaikan yang harus diikuti, kebaikan yang harus mereka pelajari, kebaikan yang memang harus mereka teladani seperti itu. Jadi pelajaran itu sangat penting. Pelajaran menganggap bahwa anak-anak merupakan kawan belajar. Iya Bapak, terima kasih Ya. atas waktunya dan atas jawabannya. Semoga kita sebagai guru bisa memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya untuk anak didik kita. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.